وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Silakan ikhwah yang mau bertanya langsung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini Ustadz terkait dengan kajian kita pada subuh tadi, pedagang menjadi penghuni surga. Saya sangat tertarik sekali tentang kajian tersebut, tapi belum ada, barangkali nanti bisa dijelaskan Ustadz. Kita sebagai muslim belum ada role model yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi setelah hijrah, dan dia cuma punya modal pakaian, dan setelah itu 1 tahun kemudian kapaknya terbuat dari emas. Nah, cuma belum ada penjelasan Ustadz, bagaimana Abdurrahman bin Auf ini memperoleh modal, kemudian bagaimana teknik-teknik Abdurrahman bin Auf, dan kemudian bisa menjadi miliarder. Itu yang pertama Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, memang alhamdulillah, iya, terkait dengan semua yang kita lakukan, apakah berupa ibadah atau muamalah, konsepnya sudah ada dalam syariat kita. Konsepnya sudah ada. Cuman ada perbedaan antara muamalah dengan ibadah. Kalau ibadah rinci Pak, karena dia tauqifiyah. Tauqifiyah artinya kita tidak boleh menggaruk kalau tidak ada dalilnya, kalau itu adalah ibadah. Itu, jadi makanya dalam masalah peribadatan itu rinci Pak, perinciannya. Misalnya ibadah wudhu, itu dirinci dari awal sampai akhir. Sholat dirinci dari awal sampai akhir. Puasa dirinci dari saat sahur sampai berbuka. Zakat dirinci. Zakatnya harta berupa ternak dirinci. Berupa pertanian dirinci. Berupa uang, emas, perak dirinci. Masalah haji dirinci. Nabi contohkan dari keluar dari rumah sampai kembali ke rumah. Setelah itu Nabi bilang, "Khudu anni manasikakum." Ambil dari saya cara ibadah haji. Ambil dari saya cara ibadah haji. Ini dalam ibadah Pak rinci. Kenapa? Karena harus berdiri di atas dalil. Berbeda dengan muamalah berdagang Pak. Kita bertanya bagaimana konsep rincinya. Tidak ada Pak, karena dalam muamalah itu hanya diberikan kaidah umum. Kaidah umum. Para ulama kita mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Itu kaidah umum ya, kaidah umum. Asal dalam perdagangan jual beli mubah. Kecuali beberapa yang dikecualikan. Yang dilarang. Contoh misalnya orang melakukan jual beli najas. Jual beli najas itu Pak, ada 2 orang punya toko. Dia sudah sepakat. Kalau penjual datang ke tokomu, tawarkan dengan harga yang mahal. Supaya nanti kalau dia ke toko saya, dia merasa murah. Dan dia akan beli. Padahal itu sudah naik, sudah tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang pembeli kadang cari pindah toko. Itu jual beli najas. Asal jual beli mubah kita menjual. Tapi caranya seperti itu dilarang. Caranya seperti itu dilarang. Iya. Jadi
bentuk dari muamalah kalau kita cari rinci susah. Makanya dalam buku fikih Pak yang dibahas adalah jual beli terlarang, bukan jual beli yang boleh. Iya, di buku fikih Pak yang disampaikan adalah jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena selain ini boleh. Dan jual beli terlarang itu terbatas. Seperti tadi bentuknya yang tidak boleh. Ada juga yang disebutkan jual beli terlarang. Yang tidak boleh adalah jual beli yang ada unsur goror. Unsur goror. Dilaranglah kita menjual barang yang kita tidak punya. Barang yang kita tidak punya. Dilarang kita menjual burung masih ada di langit. Kita dilarang jual ikan masih ada di laut. Kita dilarang menjual padi yang belum nampak kematangannya. Dilarang menjual ya barang-barang yang tidak jelas. Itu kan hal-hal yang dilarang. Dilarang melakukan transaksi jual beli dengan cara riba. Itu sedikit Pak, yang dilarang. Asalnya itu silakan. Nabi hanya mengatakan pernah suatu ketika Nabi kan belum orang Mekah. Kebiasaan berdagang sama ternak. Belum ke Madinah, kebiasaan Madinah bertani. Kurma. Belum berkata, kenapa kalian kawinkan? Kan kurma itu harus dikawinkan. Dia tidak bisa jadi kalau tidak dikawinkan. Iya, yang serbuk jantannya itu ke betinanya. Seperti salak. Tidak jadi buah. Nabi bilang, kenapa kalian tidak? Kenapa dikawinkan? Tidak dibiarkan saja. Akhirnya para sahabat biarkan. Karena dia kira ini adalah ya wahyu. Tidak perlu dikawinkan. Akhirnya mereka tidak lakukan, gagal panen. Nabi datang, mereka tanya kenapa gagal? Ya, kan Rasulullah bilang tidak perlu, kenapa dikawinkan? Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia. Kalian lebih tahu tentang dunia. Kita mau untung banyak, gimana caranya? Kan itu kita yang tahu itu Pak. Bagaimana kita mengelolanya. Yang penting hindari hal-hal yang diharamkan. Itu saja konsepnya yang disebutkan. Jadi kalau kita cari yang rinci di muamalah, yang dirinci itu yang terlarang. Yang dirinci Pak, yang terlarang. Para ulama kita merinci dengan serinci-rincinya jual beli yang terlarang. Supaya kita tidak jatuh. Selain itu boleh. Seperti itu Pak. Susah kalau kita pengen apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Sampai setahun berikutnya dia sudah jadi kaya. Supaya dia langsung jadi kaya. Itu konsep yang secara umum bisa dijelaskan, tapi secara rinci susah. Secara umum artinya kita keluar rumah berjualan. Itu kan secara umum. Kita buka tokonya. Kalau mau untungnya tutup tokonya. Kan dia punya baju, dia jual. Dia punya barang, dia jual. Makanya dia dapat hasil. Nah, itu konsep umum namanya. Konsep yang umum. Iya. Kemudian di antara juga yang disebutkan sebagai konsep yang umum adalah kita sandarkan hasilnya kepada Allah. Iya, kan banyak orang kadang dia tidak sadar. Dia sandarkan hasil itu dari dia. Oh ini karena dia jago. Promosinya Masya Allah. Semua dia pakai promosi. Iya, di dunia maya dan di dunia nyata. Dia tidak sadar bahwa hasil itu Allah. Yang arahkan pembeli ke tokonya itu Allah. Bukan karena promosinya dia. Nah, ini sahabat Pak. Dia tawakalnya yang tinggi. Sehingga hasilnya seperti itu. Hasilnya seperti itu. Yang jelas secara umum kata Nabi SAW, al-ma'unah tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Rezeki itu Pak akan turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau memang kita ditakdirkan dan membutuhkan lebih banyak, maka kita akan ditakdirkan banyak. Akan diberikan yang lebih banyak untungnya. Kalau tidak cocok untuk mendapatkan yang banyak, maka walaupun kita bermodal banyak, tidak banyak juga kita dapat.
Tidak semua yang perlu modal banyak akan dapat banyak. Akan dapat banyak. Tergantung lagi. Iya, tergantung lagi. Kita pengejar dunia atau pengejar akhirat. Nah, sahabat konsepnya dia akhirat. Dia lakukan dunia ini untuk akhirat. Makanya dunia datang kepada mereka melimpah. Dunia datang kepada mereka melimpah. Seperti itu konsep umum. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.